Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, salam sehat untuk kita semuanya. Pada hari ini kami Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kegiatan Plut Jogja akan mengadakan kegiatan kelas bisnis Selasa pagi yang ke-188. Dan hari ini kita kedatangan tamu, ada Mas Doni Sukma. Halo Mas Doni Sukma. Halo semuanya. Oke, ya, beliau adalah putra dari Ibu Yunarni, owner dari Gudeg Yunarni, dan beliau ini berarti sekaligus sebagai ini CMO-nya ya. Lalu kemudian ada Mas Jale atau Mas Rizal Saprudin dari Gojek. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, langsung saja kita mulai. Dulu awalnya kaki lima. Kaki lima, jadi mulainya dari pagi, nanti sampai siang, nanti udah tutup, terus berikutnya juga seperti itu lagi. Sampai sekarang pun masih itu warungnya yang kaki lima itu di Jalan Mangkubumi itu masih. Oke. Terus ada perkembangannya, ibu buka cabang di rumah, terus di Jalan Palagan, terus sampai akhirnya sekarang semuanya ada 6 cabang. 6 cabang, ya. Oke. Terus karena sekarang ibu sudah anak-anaknya sudah pada berkeluarga, terus jadi menjalankan cabang-cabang itu masing-masing, diserahin ke anak-anaknya. Kalau saya sendiri, saya mengelola cabang yang di Jalan Magelang. Ya, gampang-gampang susah ya. Awalnya sih saya ngerasa ya antara berat dan harus dilakukan. Dari ya contoh sepele, kita harus konsisten dengan usaha yang kita lakukan. Maksudnya kunci dari usaha itu kan pertama harus jujur, yang kedua konsisten, yang ketiga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi misal saya kasih contoh, misal ada suatu komplain atau masalah dari dari pembeli, segera kita selesaikan dengan baik-baik. Terus kalau bisa kita bertanggung jawab, misal pesanan tidak sesuai atau gimana, kita harus bertanggung jawab. Jadi kita nggak usah memikirkan untung dulu, yang penting kita gimana caranya kita membuat pelanggan kita itu nggak kecewa dengan produk dan layanannya gitu ya. Betul. Saya mengelola yang di cabang yang saya kelola sekarang ini dari 2010. Saya mulai ikut GoFood itu kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu. But if you could come a little closer. Yang kerasa berat itu di awal-awal pandemi, itu benar-benar usaha yang kami lakukan itu benar-benar stuck. Jadi bisa dikatakan draw. Jadi buat belanja, buat bayar pegawai, buat bayar dan lain sebagainya itu benar-benar impas. Jadi uang tuh cuma muter, nggak ada sisa. Ya lama-lama saya mikir gimana caranya biar bisa survive, terus
kebetulan saya ikut beberapa beberapa grup WA dan komunitas. Saya merasa terbantu, sangat bermanfaat untuk usaha saya, dan mungkin teman-teman di sini juga perlu bergabung di sini karena menurut saya dapat meningkatkan, membantu penjualan di era yang masih pandemi ini. Jujur saya belum mengetahui hal itu. Iya. Tapi saya agak terkejut karena di beberapa bulan terakhir ini, selama masa PPKM ini, penjualan dari GoFood emang mengalami kenaikan yang cukup signifikan daripada sebelum-sebelumnya. Offline saya mungkin ini kasih, jadi pembelian secara langsung di ini kami dalam jumlah tertentu saya kasih, bisa diskon, bisa bonus produk. Terus secara online juga saya pakai Facebook Ads atau pakai Instagram. Udah itu, terus dari Gojek juga kadang saya ikut promo-promo kayak bundling, terus promo potongan harga juga. Ya kalau saya masih dapat profit dari situ, saya ikutin di situ. Biar bisa tetap ada pemasukan di ini kami. Outside it's cold. Terima kasih. Jadi apa yang terjadi ketika penjualannya meningkat ya, seperti itu Jadi begini Bapak Ibu, sebetulnya walaupun secara pribadi pihak kompetitor ada, pihak pemain di lapangan ada 3 sekarang ya Bapak Ibu. Kita kuning dan hijau cerah ya, seperti itu. Jadi ada 3 kompetitor di lapangan itu Bapak Ibu. Kenapa pelanggan saat ini ada yang memang setia dengan kami gitu kan, dengan GoFood seperti itu. Yang pertama adalah di sini adanya program Loyalty Club. Loyalty Club ini dimiliki oleh setiap orang yang mempunyai akun customer, ya, baik dari customer sendiri atau baik dari pihak driver sendiri. Siapa yang paling loyal, dia yang paling banyak mendapatkan benefit. Ya, dulu 6 tahun lalu Gojek di Jogja itu bakar-bakar. Ya, bakar-bakar dalam arti kata memanjakan customer seperti halnya pendatang baru kita saat ini. Gitu kan. Saya tidak menyebutkan merek, namun itu yang terjadi. Dan itu saya merasakan, Pak. Jadi saya sebagai customer waktu itu dan sebagai driver juga saya merasakan bahwasanya ada loyalty club yang tidak diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi kenapa pelanggan tetap setia gitu kan dengan program fasilitas yang ada? Sebetulnya ada loyalty club yang diberikan Gojek kepada pelanggan-pelanggan yang loyal. Ya, walaupun ada pihak kompetitor, ada pun pihak pemain lapangan yang baru, entah berapa yang baru gitu kan, lokal ataupun dari nasional, itu menjadi salah satu turning back lah. Dalam arti kata saat ini mungkin mereka juga merasakan merasakan dalam arti kata pengen coba-cobalah ke server sebelah, ke kampus sebelah seperti itu, atau ke yang baru. Tidak apa-apa, namun pada saatnya juga akan turning back. Kenapa? Orang-orang yang loyal akan mendapatkan fasilitas yang lebih. Seperti itu. Itu yang menjadikan di tengah pandemi dan situasi audisi apapun, merchant Bapak Ibu tetap ada orderan. Bahkan lebih kenceng. And we can watch our troubles disappear. Ya, baik Bapak Ibu, kriteria loyal di sini yang bisa mengecek ini hanya customer. Hanya saya, ya. Jadi saya tunjukkan ya, contoh seperti ini ya. Ini akun saya yang paling rendah ya, jangan yang tinggi-tinggi, nanti terlalu heboh kalau yang tinggi sebentar.
ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Misalkan apa namanya untuk terkait kriteria loyal itu sendiri adalah di mana customer itu nanti di menu apa namanya di menu profil itu ada program loyalty club. Nah, program loyalty club ini berisi apa namanya ini ya di gambar. Loyalty club ini berisi dalam arti kata berisi promo-promo atau potongan harga hingga 80%, 75%, bahkan ada yang sampai dengan 90%. Seperti itu. Jadi apa namanya secara pribadi atau personally juga loyalty program ini bagi memang pelanggan lama ya, pelanggan lama atau pelanggan yang memang masih menggunakan Gojek dalam jangka waktu yang sangat lama dan setia menggunakan Gojek dalam kondisi apapun, itu ya akan mendapatkan program-program seperti itu. Dan itu ada di aplikasinya langsung, di aplikasi customer. Seperti itu juga kepada driver. Misalkan saya sebagai pengguna dulu sebagai pengguna Gojek, saya tidak membanggakan Gojek ya, karena saya ketika customer sudah terbiasa melakukan pemesanan di Gojek daripada vendor-vendor lain ataupun daripada pemain-pemain lapangan lain, biasanya ada titik saya pun merasa kadang kok lebih murah GoFood ya daripada GrabFood ya, atau misalkan atau daripada yang sebelah ya, seperti itu. Saya sendiri saya juga seorang loyalty club di GrabFood. Saya seorang loyalty club di Shopee. Ya, tapi setelah saya bandingkan tetap paling murah Gojek. Kenapa? Karena saya pertama kali punya akun Gojek. Sebelum adanya Grab, sebelum adanya Shopee Food ya, sebelum adanya Shopee. Gitu kan. Kok lebih murah di sana ya? Seperti itu. Bahkan ada XP, bahkan ada potongan-potongan yang dalam arti kata ketika saya melakukan loyalty club, saya memesan seperti ini. Saya memesan kemarin saya memesan salah satu produk yang dimana itu harganya 74.000, namun saya hanya membayar 20.000. Kalau loyalty adalah poin-poin ataupun keuntungan menarik bagi customer, saya sebagai customer atau user, dan bagi driver. Driver juga ada keuntungannya, poinnya lebih banyak, pendapatannya lebih banyak. Terutama resto pun diuntungkan. Kenapa? Orderannya kencang terus. Gitu Bapak Ibu. Winners on a roll. But if you could come a little closer. Apa namanya bagaimana mengenalkan pasar? Saya share screen ya, Bapak Ibu. Sebetulnya jika Bapak Ibu sudah menjadi mitra GoFood, Bapak Ibu bisa mengikuti grup ini Bapak Ibu. Komunitas GoFood ya, yang ada di yang ada di Facebook ya. Di sini ada program seperti kemarin ya. Kalau Bapak Ibu update, di sini ada program My Ads. My Ads ini program yang dirancang untuk blessing kepada nomor-nomor Telkomsel yang ada di area sekitar kita atau di area provinsi yang dapat menjangkau kita. Misalkan saya pernah dalam arti kata ke Ambarukmo Plaza ya. Misalkan di Ambarukmo Plaza itu ada Starbucks, ada KFC, dan ada Burger King dan lain sebagainya. Nah, ketika saya melewati Ambarukmo Plaza saja ataupun masuk ke dalam Ambarukmo Plaza, biasanya ada tring SMS. Ayo nikmati diskon makan murah di Burger King. Ya. Nah, ini Bapak Ibu jika sudah menjadi partner GoFood, Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas ini, merdeka kirim iklan ke siapa saja dengan My Ads, manfaatkan hari kemerdekaan mempromosikan produk. Ini salah satu iklan yang bisa dimanfaatkan. Ataupun ada kelas-kelas branding, yang ada di sini Bapak Ibu ya, ada berbagi bersama dengan para partner GoFood yang memang sudah mempunyai jangkauan yang skalanya luas. Ada setiap hari ya, biasanya setiap hari ada informasi di sini, ada sharing sama-sama, ada ngopi juga di sini seperti itu dengan tim merchant GoFood dan spesialis trader GoFood. Dan trader GoFood ini sendiri bukan dari kita ya Bapak Ibu, tapi dari memang pelaku usaha UMKM sendiri ya, pelaku usaha UMKM sendiri yang memang ingin membagikan tips and trik bagaimana restonya bertumbuh. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini foto-foto ataupun kemarin seperti Hari UMKM Nasional, ada juga dengan ini seperti ini yang saya share di grup gitu kan. Ini pemilik resto Bapak Ibu. Lutfi Amri ini pemilik resto, pemilik seperti Bapak Ibu, pemilik usaha, namun menjadi menjadi pembicara di salah satu temu kompak seperti itu Bapak Ibu.
Jadi ketika Bapak Ibu sudah gabung di GoFood, nah yang perlu saya tekankan di sini, tugas saya adalah membantu Bapak Ibu sampai on di aplikasi GoFood. Nah, setelah Bapak Ibu on di aplikasi GoFood, nanti ada tim sendiri bagian training. Bagian training dalam arti kata bagaimana mendapatkan 15 transaksi orderan pertama, bagaimana memanfaatkan fasilitas promo, seperti itu ya. Fasilitas promosi, terus bagaimana memanfaatkan fasilitas GoCashier ataupun training-training yang ada di sini, seperti itu. Jadi itu ada job desk-nya masing-masing Bapak Ibu. Saya membantu Bapak Ibu benar-benar sampai on, sampai masuk ke dalam program aksi coba kulinernya, sampai gratis 50.000. Seperti itu Bapak Ibu. Sertifikasi halal salah satunya itu saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dinas Koperasi DIY karena sudah membantu memfasilitasi sertifikasi halal untuk produk saya. Oke. Outside it feels like rain. Perkembangan yang saya rasakan sih ini ya cukup signifikan. Sebelum saat mulai era pandemi, sebelum saya ikut si Bakul ya, itu sangat ya bisa dikatakan hanya impas menurut saya. Jadi semua yang saya dapatkan itu cuma habis gitu aja. Bahkan saya menawarkan kepada pegawai saya kalau model rollingan, jadi hari ini masuk, hari besok libur. Tapi setelah pelan-pelan saya ikut ini dan respon dari penjualan di GoFood saya mengalami kenaikan, ya saya berterima kasih sekali udah ikut program ini. Seperti yang saya bilang di awal, semua usaha itu menurut saya ya perlu pertama itu jujur, yang kedua terus konsisten dalam semua hal yang kita kerjakan, dan untuk yang ketiga kita harus tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jadi misal ada komplain atau gimana, segera kita tangani dengan jujur dan konsisten dan berusaha terbaik. Udah itu aja. Tapi insya Allah bisa jalan lancar. Jualan yang paling rame ya saat PPKM ini ya, kalau saya secara pribadi adalah orang-orang biasanya di masa PPKM ini malas kemana-mana. Itu yang pertama. Terus pengen makanan yang dia inginkan itu sesuai dengan lidah dia, sesuai dengan apa namanya yang dia inginkan gitu kan. Biasanya ya larinya ke GoFood seperti itu kan. Larinya ke GoFood ataupun ke pesan antar online makanan seperti itu. Kalau saya pribadi sih selama PPKM dan kebetulan Loyalty Club itu sangat berguna gitu kan bagi saya ya. Berguna dalam arti kata ya, kalau saya beli di tempat, misalkan saya beli di tempat Pak Doni misalnya, Pak saya beli di tempat, harganya Bapak kasih 50.000 misalnya. Kalau saya beli di aplikasi, saya cuma bayar 12.000 kadang Pak, kadang 20.000 gitu kan, setengah harga. Gitu kan, setengah harganya seperti itu. Kadang apa namanya juga dalam arti kata ratingnya juga ketika rating dan penilaiannya atau dalam arti kata top itu akan menjadi dalam arti kata wah terjamin aman, apalagi juga ada Instagramnya tadi Bapak bilang, ada Facebook Ads-nya. Jadi GoFood itu sebagai sarana menjembatani, selebihnya adalah dikembangkan dengan kreativitas seperti Pak Doni lakukan.
ada Facebook Ads, ada bundling promo dan sebagainya. Itu juga salah satu meningkatkan omset dari pendapatan ataupun penjualan. Namun nilai yang paling terpenting dari Pak Doni ini adalah yang tadi disampaikan adalah menjaga bagaimana customer itu tetap nyaman dengan kita. Nah, Bapak Ibu ada satu tips dari saya juga bahwasanya promosi saat ini itu Facebook sudah tidak terlalu boom gitu kan. Instagram juga sudah mulai agak redup gitu kan. Maksudnya dalam arti kata tidak sekencang dulu promosi Facebook Ad di Instagram, di Facebook. Nah, Bapak Ibu juga bisa melalui TikTok. Platform number one mengalahkan YouTube. Itu juga bisa menjadi sarana Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu promosi usaha Bapak Ibu, kuliner Bapak Ibu dengan video dengan durasi di bawah 60 detik. Bapak Ibu sudah to the point saja untuk memperkenalkan produknya, tempatnya, view-nya, tempat masaknya, kebersihannya dan semuanya. Itu juga bisa Bapak Ibu videokan. Gitu kan, seolah-olah hai guys gitu kan, bisa seperti itu. It's no problem, tapi kan tidak muncul mukanya. Tapi kan Bapak Ibu men-shoot secara tidak langsung, dalam arti kata ketika ramai di shoot, bagaimana awalnya menceritakannya itu bisa dengan TikTok. Jadi Bapak Ibu ingin berpromosi lebih cepat, ingin mendapatkan pelanggan lebih cepat, pakailah TikTok. Bukan saya menyuruh Bapak Ibu untuk download TikTok ya, tapi TikTok saat ini menjadi platform number one dalam arti kata yang paling sering dikunjungi ketimbang YouTube, ketimbang Instagram, ketimbang Facebook. Itu platform number one saat ini loh Bapak Ibu, mengalahkan raksasa YouTube loh Bapak Ibu. Bayangkan, silakan Bapak Ibu coba. Ataupun Bapak Ibu bisa masukkan video Bapak Ibu di Slack ya, di snack video gitu kan, di receh dan sebagainya, banyak sekali. Bapak Ibu bisa masukkan di tempat-tempat seperti itu, yang dimana platform tersebut juga menyediakan poin-poin yang bisa dicairkan. Itu juga menjadi salah satu nilai tambah bagi Bapak Ibu. Gitu. Dipahami bahwasanya GoFood itu adalah pesan antar online. Nah, pesan antar online di sini pesan antar online di sini yang dimaksud adalah ketika Bapak Ibu masuk ke dalam sistem GoFood, berarti GoFood ini adalah sistem pesan antar online ya, pesan antar online di mana ketika orang itu melakukan pemesanan, maka saya melakukan pemesanan kepada misalkan restonya adalah tadi gudegnya Pak Denny ya, seperti itu. Maka otomatis ketika saya pesan, Pak Denny mendapatkan notifikasi ya bahwasanya saya melakukan pemesanan di gudeg Pak Doni. Nah, ketika sudah ada notifikasi tersebut, biasanya Pak Doni meng-save ataupun otomatis save sendiri. Ketika sudah terjadi seperti itu, maka driver akan datang. Setelah driver datang, baru mengantarkan kepada kita. Nah, dengan sistem yang ditanyakan dengan free order tadi, untuk di GoFood, belum bisa. Kenapa? Karena di sini adalah ketika kita melakukan pemesanan, otomatis langsung ada notifikasi kepada Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu menerima pesanan atau secara otomatis terterima, maka driver akan datang untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada customer. Jadi itu mekanisme yang ada seperti itu. Jadi tiada hari tanpa kita melakukan hal yang sama untuk meraih apapun yang kita inginkan, dan jangan takut untuk mencoba. Dimulai saja dulu, masalah hasil nanti itu sesuai dengan usaha kita dan ikhtiar kita. Ya, apapun platform yang Bapak Ibu gunakan, silakan diikhtiar dan mulai saja dulu.